Lakukan pendaftaran di kantor CEO. Tidak mungkin. Hadiah ini. Aku benar-benar menggunakannya. CEO Su, tolong tenang. Anda adalah CEO Grup Su. Dan aku hanyalah seorang petugas kebersihan. Aku. Kita akan mati. Apakah status masih penting? Aku dulunya gadis baik keluarga Su. Sekarang, sebelum aku mati, aku hanya ingin memanjakan diriku sekali saja. Kita tidak akan mati. Masih belum terlambat untuk menelepon polisi. Terlambat. Tidak ada sinyal di dalam brankas ini. Dan sebentar lagi, bahkan oksigen pun akan habis. Kita hanya bisa tinggal di sini dan perlahan berubah menjadi dua mumi. Aku bisa membukanya. Kau tidak bisa membukanya. Aku memesan brankas ini secara khusus. Bahkan bahan peledak pun tidak bisa meledakannya. Aku tahu betul kakakku itu. Dia tak akan berhenti demi tujuannya. Dia tidak akan membiarkan kita pergi dari sini hidup-hidup. Tidak, aku benar-benar bisa. Berhentilah bersikap plan. Aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? So Yusheng jalan ini biasanya begitu murni dan suci, begitu nakal saat menghadapi kematian. CEO Grup So bersembunyi di brankas berselingkuh dengan petugas kebersihan, meninggal tak terduga. Bersiaplah untuk berita utama. Bos, rapat keluarga akan segera dimulai. Ayo pergi. Tanpa So Yusheng, posisi kepala keluarga Su pasti akan menjadi milikku. Aku minta maaf. Aku tidak tahu ini yang pertama bagimu. Aku hanya dibius. Gerakannya agak kasar. Sekarang Anda bisa. Lepaskan tali-tali ini untukku. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Kita tidak bisa keluar. Namun, justru karena kita tidak bisa keluar, aku juga tidak takut. Sejujurnya, aku merasa cukup enak barusan. Jika aku bertemu denganmu lebih awal, aku pasti akan menjadi pelangganmu. Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Apa? Apa yang Anda katakan? Ini sangat memalukan Gucin. Aku akan membunuhmu untuk membungkammu. CEO Su itu tidak adil. Kau bisa membuka pintu. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Apakah kau melakukannya dengan sengaja? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Anda tidak percaya padaku, dan Anda bahkan melepas celanaku. Aku mohon berhentilah bicara. Anda bahkan melepaskan pakaianku. Sudah kubilang berhenti bicara. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan membicarakannya. Sudah berakhir. Reputasiku seumur hidup. CEO Su. Mengenai masalah di antara kita berdua ini, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku seorang pria. Anggap saja ini kerugianku. Aku memaafkan Anda. Kau memaafkanku. Kontrak pernikahan. Tanda tangani ini. Untuk menjadi suami kontrak Anda. 30.000 per bulan, sepanjang tahun tanpa hari libur, tapi gaji ganda pada hari libur. 6 asuransi dan 2 dana, tunjangan yang besar. Bukankah Anda mencoba merendahkanku? Aku Guchen, seorang pria 7C yang bermartabat. Tarif tetap 100.000 sebulan. Jika kau berani menolakku lagi, aku akan memindahkanmu untuk membersihkan toilet. Tentu saja aku setuju. Istriku yang hebat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Hari ini adalah pertemuan keluarga Su. Suman ingin, selama pertemuan keluarga, merebut posisi kepala keluarga. Kau temani aku dalam perjalanan ini. Di depan toko rompi. Aku akan pergi memarkir mobil.
Kau masuk ke dalam dan ganti pakaian yang lebih pantas. Ingat, identitasmu saat ini adalah pewaris keluarga dari luar negeri. Jika kau membuat kesalahan nanti, aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga harus menyamarkan identitasku. Sungguh merepotkan. Sangat tampan. Wei ini mantan pacar Gu Chen. Gu Chen, kita sudah putus. Namun kamu masih mengejarku. Sampai ke sini. Mengapa Anda di sini? Keberadaanku di sini tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini untuk membeli pakaian. Berhenti berpura-pura. Biar ku beritahu. Pacar baruku adalah Su Qiang. Dia tidak hanya seorang eksekutif di perusahaanmu. Dia juga orang terkaya di Haichang. Keturunan langsung keluarga Su. Sekarang, kamu harus menyerahkan. Aku bertanya-tanya, mengapa terakhir kali? Setelah Anda datang ke perusahaanku, Anda tiba-tiba putus denganku. Jadi Anda memanjat dahan yang lebih tinggi. Anda bahkan mengambil uangku untuk membelikannya pakaian. Jadi kenapa? Kamu hanyalah seorang petugas kebersihan kotor. Bagaimana kamu bisa membeli setelan jas khusus kelas atas? Baiklah, kalau begitu aku minta maaf. Mulai sekarang, aku tidak perlu membersihkan lagi. Apa maksudmu? Jeosu mohon maafkan sambutan saya yang kurang pantas. Belum selesai memilih juga untuk tunanganku. Ambil semua model setelan jas baru tahun ini dan kemas 2 set untuk setiap model. Mengerti, saya akan segera menjemput mereka. CEO Su dari grup Su adalah tunanganmu. Aku yang akan mengurusnya. Sekarang Anda tahu, mengapa aku tidak perlu membersihkan lagi kan? Dengan martabat Anda yang sudah tersapu bersih, di mana lagi aku perlu menyapu? Kamu. Sayang, ayo kita pergi. Check-in di Dewan Keluarga Su Yuxing. Hadiah, latar belakang bangsawan. Latar belakang bangsawan. Jadi itu berarti aku juga berasal dari keluarga yang kuat. Kamu bahkan bisa terlambat untuk rapat keluarga. Kamu sekarang menjadi semakin keterlaluan. Bagaimana Su Yuxing bisa kabur? Sudah cukup bagus, aku berhasil datang. Tidakkah ayah melihat? Rahang adik perempuanku yang baik, hampir jatuh karena terkejut. Itu jelas kesalahanmu sendiri. Namun sekarang kamu ingin menyalahkan Man-Man. Kakak, kamu salah paham padaku. Saya hanya terkejut. Bagaimana kakak bisa membawa orang luar untuk menghadiri perjamuan keluarga? Kurasa siapa orang luar itu? Masih belum pasti. Ayah. Su Yuxing. Orang tua Man-Man menyelamatkan hidupku. Man-Man adalah putri dari keluarga Su kita. Aku Su Shenbang. Bagaimana aku bisa membesarkan yang seperti itu? Putri tidak tahu berterima kasih sepertimu. Baiklah. Sun milik Ibu Su Yuxing. Di depan para tamu, jangan banyak bicara. Yuxing, cepat perkenalkan kepada kami identitas pemuda tampan ini. Namanya Gu Chen. Dia adalah tunanganku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu adalah putri tertua dari keluarga Su kita. Pernikahanmu menyangkut naik turunnya keluarga Su kita. Bagaimana Anda bisa menganggapnya begitu enteng? Cukup, Yuxing akhirnya setelah susah payah membawa pulang seorang pacar. Jangan banyak bicara. Aku percaya penilaian putriku. Gu Chen ini sekilas terlihat seperti pria yang berbakat dan tampan. Berbakat dan tampan. Jika saya ingat dengan benar. Sepertinya dia petugas kebersihan perusahaan kan? Petugas kebersihan. Ini. Kurasa kau pasti salah ingat adik kecil. Gu Chen adalah pewaris konglomerat luar negeri. Aku tidak salah ingat. Aku melihatnya dengan jelas. Dia pergi ke kantor Yuxiang untuk membersihkan. Aku merasa kasihan pada Lusen hari ini. Itulah mengapa aku pergi ke kantornya untuk membersihkan untuknya. Tapi adik perempuan, bagaimana Anda tahu? Mungkinkah Anda juga pergi ke kantor Yuxing?
Kalau begitu aku pasti salah ingat. Aku tidak keluar hari ini. Sudah kuduga, putri kami adalah putri kesayangan surga. Bagaimana mungkin dia menikahi seorang petugas kebersihan? Mengapa saya belum pernah mendengar bahwa ada keluarga Gu terkemuka di luar negeri? Menantu, tolong perkenalkan latar belakang keluarga Anda. Tidak, aku tidak bersiap-siap sebelumnya. Wajar jika paman tidak tahu. Keluargaku adalah klan tersembunyi. Berasal dari klan Leisan. Kami dinamai berdasarkan air, bermarga Gu. Leluhur kami dianugerahi gelar Lord Commander Tianshui. Turun-temurun mewarisi wilayah luar negeri. Ini sudah berlangsung 5.000 tahun. Sepertinya ada sejarah seperti itu. Paman tertua keluarga Su. Jadi Anda adalah keturunan bangsawan kuno. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Paman kedua keluarga Su. Untungnya barusan, aku mewarisi status bangsawan. Kalau tidak aku akan ketahuan. Konon katanya keturunan bangsawan. Mahir dalam semua 6 seni. Kakak ipar, bisakah kau memainkan sebuah lagu untuk mencerahkan aku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak pantas meminta tamu untuk tampil. Tapi aku ingin mendengarnya. Bukankah kakak ipar keturunan bangsawan? Memainkan piano seharusnya mudah baginya kan? Tepat sekali. Bangsawan bukanlah sesuatu yang hanya Anda klaim secara lisan. Seorang bangsawan harus memiliki budi pekerti bangsawan. Menantu gue, mengapa tidak menunjukkan keahlian Anda kepada kami? Orang udik berpikir bahwa melafalkan beberapa sindiran sejarah sudah cukup untuk berpura-pura menjadi bangsawan. Dia sedang tidak enak badan, mari kita. Karena semua orang ingin mendengarnya, maka aku akan memberikan penampilan sederhana. Bagaimana mungkin? Piano membutuhkan pembelajaran sistematis. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana dia bisa bermain dengan begitu terampil? Check-in pada piano yang digunakan oleh Su Yusheng di masa mudanya. Hadiah, penguasaan seni bela diri. Seperti yang diharapkan dari keturunan bangsawan, pendidikan yang diterima benar-benar berbeda. Saya bahkan merasa bahwa itu terdengar lebih baik daripada yang dimainkan oleh master musik luar. Aku tidak menyangka ini. Kau tahu cukup banyak. Ini akting Anda tahu. Tentu saja aku harus memainkan peran ini dengan saksama. Kali ini aku kembali bersama Yusheng. Di satu sisi, aku ingin mengunjungi keluarga Yusheng. Di sisi lain, juga menunjukkan bahwa keluarga Guku mengenai pengangkatan kembali Yusheng sebagai CEO Grup Su. Aku sudah selesai berbicara. Siapa yang mendukung? Siapa yang menentang? Kami semua mendukung terpilihnya kembali Yusheng. Aku menentang. Xing Hui, kamu akhirnya tiba. Izinkan aku memperkenalkannya kepada semua tetua. Ini pacarku. Lu Xing Hui, tuan muda keluarga Lu. Tuan muda dari keluarga Lu Xing Hui. Dia sebenarnya berasal dari keluarga setenar keluarga Su kami, keluarga Lu di Haicheng. Man memiliki selera yang bagus. Aku minta maaf, tadi ada sedikit kemacetan di jalan. Aku minta maaf karena membuat semua tetua menunggu. Rapat sepenting ini, dan Anda masih bisa terlambat. Mobil apa yang Anda kendarai? Tentu saja aku mengendarai Ferrari. Apel, apa kau pikir aku mengendarai Mazda? Anda mengemudi ke sini. Pantas saja Anda terjebak macet. Supaya hemat waktu, kita semua naik jet pribadi untuk sampai ke sini. Kamu menyetir. Menurutku kamu secara fundamental tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam dewan kita. Kau, menantu gue, berhentilah bersikap tidak masuk akal dan sulit. Karena Xing Hui adalah pacar Man, maka dia adalah salah satu dari kita. Tentu saja dia berhak menghadiri pertemuan ini. Terlambat dihitung sebagai gugur. Ayah, kau sendiri yang mengatakan ini. Apakah kau menyangkalnya sekarang? Jika saya katakan dia memenuhi syarat, maka dia memenuhi syarat. Lihatlah diri Anda sekarang. Dalam keadaan seperti apa Anda? Memperebutkan posisi, berdebat sampai wajah merah dan telinga panas. Apakah Anda mengabaikan bahkan kasih sayang keluarga? Aku adalah putri tertua keluarga Su. Posisi itu adalah hakku. Kau dengan keras kepala mencoba memberikan barang-barangku kepada anak angkat itu. Kau orang pertama yang mengabaikan kasih sayang keluarga. Bocah kurang ajar ini. Aku. Paman Su sangat bias. Sepertinya kamu tidak menganggap serius keluarga Guku. Semuanya jangan tertipu olehnya. Guchan ini
Pada dasarnya sama sekali bukan bangsawan. Aku adalah mantan pacarnya. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Yang tak bersalah akan membuktikan dirinya. Aku sudah memberitahu keluargaku untuk bergegas datang. Bersiaplah untuk menyambut kembalinya Raja Naga. Semua anggota keluarga gue memberi hormat kepada kepala keluarga. Tunggu. Tuan-tuan. Kalian tidak salah orang kan? Aku. Bagaimanapun juga aku ini pewaris keluarga bangsawan Gu. Benar kepala keluarga. Saat ini, keluarga Gu telah merosot. Kami hanya memiliki gelar bangsawan yang tersisa. Hanya kami berdua yang tersisa. Benar kepala keluarga. Hanya kami berdua yang tersisa. Host pengaruh keluarga saat ini adalah 0. Silakan lanjutkan check-in untuk meningkatkan pengaruh keluarga. Mewarisi status bangsawan. Tapi itu hanya formalitas belaka. Bukankah ini penipuan? Gu Chen, kau berpura-pura menjadi bangsawan. Jika kau akan berakting, tolong lakukan semuanya oke. Kau mengundang 2 penjaga keamanan ke sini. Ini, hal macam apa ini seharusnya? Keluarga Su kami tidak menerima orang yang terlibat dalam penipuan. Kalian semua keluar. Anda yang terlibat dalam penipuan. Saya dari Country Garden. Seorang jenderal bintang 5, tepat sekali. Kalian berdua, beraninya kalian bicara begitu pada ayah mertuaku. Kalian berdua digabungkan. Bahkan bisakah kalian mengumpulkan 1 set gigi yang layak? Segera keluar, kami akan pergi jika kami harus pergi. Kami akan pergi jika kami harus pergi. Saya akan ingat. Silakan keluar. The film was translated and narrated by M Media. Su Yashen, inikah bala bantuan yang kau bawa? Jika kau bertanya padaku, posisi kepala keluarga Su seharusnya menjadi milik Man-Man. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada istriku. Check-in, pipi kiri Lu Xinghui, kekuatan keluarga 100. Kau bisa check-in seperti ini juga. Kau berani memukulku. Maaf. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga ya. Biar kulihat. Sakit tidak? Check-in, pipi kanan Lu Xinghui, kekuatan keluarga tambah 100. Gu Chen, Anda benar-benar kurang ajar. Seseorang. Selamat host, kekuatan keluarga telah mencapai 1 CCH VITVC 20. Peningkatan berhasil. Semua anggota Gang Kapak. Beri hormat kepada kepala keluarga. Beri hormat kepada kepala keluarga. 200 kekuatan keluarga. Berarti Geng Kapak. Jika kita terus naik level, kita akhirnya akan menjadi bangsawan sejati. Orang-orang ini tidak menghormati kepala keluarga. Bagaimana mereka harus ditangani? Tangani semuanya. Serang. Gu Chen, apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Jika kau tidak minggir sekarang, maka aku benar-benar akan membuat kekacauan. Maaf soal ini. Demi kekuatan keluargaku, aku harus sedikit merepotkanmu. Tunggu sebentar. Check-in, ginjal kiri Lu Xinghui, kekuatan keluarga tambah 100. Kakak, jangan biarkan Gu Chen memukulmu. Jika dia terus memukulmu, seseorang akan mati. Ketika kau berurusan denganku, kenapa kau tidak mempertimbangkan bahwa seseorang mungkin mati? Cukup. Yang Anda lakukan hanyalah menindas di dalam keluarga. Ayah mertua The benar. film was translated and narrated by Aku M sudah Media. membantumu menghadapi para pengganggu internal ini. Apakah sayap kalian semua sudah mengeras sekarang? Saya tidak bisa menangani masalah pemilihan pemimpin klan. Seseorang bisa menanganinya. Gubernur Jenderal Hai Chim yang baru diangkat akan segera tiba. Dia akan datang ke keluarga Su kita untuk inspeksi. Siapapun yang bisa memenangkan hati Gubernur Jenderal yang baru. Siapa yang akan mengambil peran sebagai matriark baru? Mendadak sekali, Gubernur Jenderal besok akan datang ke Haichang untuk menjabat. Tuan,
Kita belum menyiapkan hadiah. Jangan siapkan apa-apa. Bukankah kedua orang itu punya kemampuan? Biarkan kedua orang itu yang menyiapkannya. Jika mereka gagal mempersiapkan dengan baik, keluarga Sukita akan tamat bersama. Kalau begitu mari kita ikuti instruksi kepala keluarga. Posisi kepala keluarga akan dipilih oleh Gubernur Jenderal besok. Semua orang dipersilakan bubar sekarang. So Yusheng, preferensi Gubernur Jenderal yang baru. Sudah lama aku selidiki secara menyeluruh. Hadiahku pasti akan membayangi hadiahmu. Besok, kamu pasti akan kalah. Bawa dia. Kalian berdua cepat. Cepat. Cepat bawa aku untuk dibalut. Guchen, kau tunggu saja. Kau masih berani berteriak. Aku memukulmu begitu keras sampai ibumu. Ayo pergi. Bagaimana Ci Elsu? Penampilanku barusan. Tidak buruk kan? Tidak buruk. Itu jelas meninggalkan kesan yang kuat. Tapi, bagaimana kamu bisa memukul seseorang di depan ayahku? Apa salahnya melakukannya di depan ayahmu? Bahkan, jika dia ayahmu, aku tidak akan membiarkan dia menindasmu. Orang itu barusan. Aku sangat senang memukulinya. Jika kau tidak senang tentang itu, jangan ragu untuk membunuhku kapan saja. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian seperti itu. Ada apa? Apakah kamu takut untuk mendekat? Apa yang harus kutakutkan? Check-in, kamar tidur Su Yusheng, hadiah, penguasaan pijat. Tanpa diduga tidak ada hadiah untuk pengaruh keluarga. Mungkinkah itu harus membutuhkan kontak fisik? Si Elsu, bolehkah aku menyentuhmu sebentar? Gu Chen, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku memperingatkanmu, aku adalah bosmu. Jangan macam-macam. Si Elsu, kau salah paham. Maksudku, ada sesuatu di wajahmu. Check-in, pipi kiri Su Yusheng, pengaruh keluarga tambah 100. Ternyata benar kontak fisik yang memberi hadiah pengaruh keluarga. Apakah benar ada sesuatu di wajahku? Gu Chen, apakah ada sesuatu di pantatku juga? Kecelakaan. Aku tahu kamu punya niat buruk. Malam ini, tidur di lantai. Kau membuang keledai setelah selesai bekerja. Baiklah. Kamu tidak mau mendengarkan. Biaya denda 10 juta. Aku tidur saja kalau begitu. Ini pelecehan karyawan. Aku akan melaporkanmu ke Biro Tenaga Kerja besok. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Aku datang untuk menemui kalian berdua. Bukankah kalian berdua sudah bertunangan? Kenapa kalian masih tidur terpisah? Bagaimana mungkin kita bisa tidur terpisah? Kita hanya berolahraga terlalu intens dan melemparkan selimut ke lantai. Ini salah ibu. Seharusnya aku memberimu pemberitahuan sebelumnya, sebelum masuk. Xiaogu, kamu, ada apa denganmu? Latihan barusan agak berlebihan. Pinggangku sedikit tidak nyaman. Sudah kuduga. Kalian anak muda tidak punya batasan. Bibi Wang. Lihat apa yang kubawa untuk kalian berdua. Ini adalah anggur goji dan panis harimau. Minumlah dengan cepat. Ibu. Kenapa ibu membawa ini ke sini? Jaga kesehatan selagi kalian masih muda. Jangan seperti ayahmu. Dia tidak berguna sekarang setelah tua. Baru sekarang dia ingat untuk minum tonik. Ayahmu tidak berguna. Kamu tidak diizinkan mendengarkan urusan pribadi keluarga kami. Gadis ini, apa maksudmu keluargamu dan keluargaku? Begitu bertunangan kita semua adalah satu keluarga. Ibu, tolong cepat kembali dan istirahat. Kami juga perlu istirahat. Tidak mungkin. Aku harus melihatmu menghabiskannya. Sebelum aku pergi, aku khusus menyiapkan ini untukmu.
The film was translated and narrated by M Media. Bibi. Aku sudah meminum semuanya. Anak ini, sungguh nafsu makan yang besar. Kamu bahkan meminum cangkir Yusing. Baiklah, kalau begitu, ibu tidak akan mengganggu. Kalian berdua lagi. Si Elsu. Kamu apa yang kamu lakukan? Si Elsu. Bisakah kau membantuku? Aku tidak bisa membantumu. Selesaikan sendiri. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dan kau berada tepat di depanku. Terus-menerus menggoda. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Di matamu. Apakah aku benar-benar semenarik itu? Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Kamu lakukan sendiri. Kalau begitu aku akan mulai sekarang. Berhasil memeriksa pipi kanan Su Yuxiang. Pengaruh keluarga meningkat 100. Akhirnya berhasil. Memuaskan. Kamu sudah selesai. Aku belum merasakan apa-apa. Apa minuman yang baru saja ibuku berikan padamu? Anggur palsu kan? Anggur palsu apa? Si Elsu. Ekspresimu terlihat sangat kecewa. Siapa yang kecewa? Keluar sini. Kau. Si Elsu. Buka pintunya. Enya. Pergi menginap di hotel malam ini. Siapa di sana? Untungnya aku bereaksi dengan cepat. Jika tidak rahasianya akan terungkap. Berhasil memeriksa kamar tidur Sumen. Hadiah. 1 pengubah suara. Suman. Harus menyelinap pergi dengan cepat. Xing Hui. Kenapa kamu baru kembali? Aku selesai. Aku mati. Apa yang kamu lamunkan? Bukankah kita sudah sepakat? Kau membantuku mengamankan sebidang tanah di barat kota. Aku harus memberimu hadiah yang pantas hari ini. Mensimulasikan. Suara Lu Xing Hui. Man-man, Apa itu? Man-man. Kita belum bertunangan. Ini mungkin tidak pantas. Kamu membantuku mengamankan sebidang tanah di sebelah barat kota. Itu setara dengan membantuku mengamankan dukungan gubernur jenderal. Apa artinya pijat dibandingkan dengan itu? Jadi itu hanya pijat. Man-man. Karena sebidang tanah itu sangat penting. Maka akta tanah itu, kau harus menjaganya dengan aman. Jangan khawatir. Akta tanah ini ada di sini di tempat tidur. Bahkan jika tunangan Su Yuxiang adalah seorang agen rahasia, dia seharusnya tidak bermimpi untuk mencurinya tanpa ada yang tahu. Man-man. Bahumu. Sepertinya agak kaku. Aku sepertinya sedikit lelah akhir-akhir ini. Man-man. Tahan sebentar. Aku akan menaikkan sekarang. Xing Hui, teknikmu benar-benar luar biasa. Besok aku akan membiarkanmu menyaksikan secara langsung bagaimana aku mengalahkan Su Yuxiang dan tunangannya yang tidak berguna dan mendapatkan dukungan gubernur jenderal. Itu sudah pasti. Posisi pemimpin klan. Itu pasti milikmu. Man-man, aku akan memijat sisi yang lain untukmu. Akta tanah. Biar kau sombong. Aku akan membiarkanmu mencuri sertifikat tanah. Man-man,
Aku sudah memijat begitu lama. Aku haus. Kau haus? Aku akan pergi menuangkan segelas air untukmu. Pijat aku sedikit lebih lama. Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Teknikmu sangat bagus. Jadilah anak baik, Man-Man. Tunggu sampai aku minum air, dan aku akan kembali dan melanjutkan memijatmu. Air apa yang bisa selembab diriku? Minumlah aku. Tidak perlu. Yang kuinginkan adalah Hello Kitty. Periksa pipi kiri Suman. Pengaruh keluarga meningkat 100. Ini juga bisa. Yushin, semua yang telah kulakukan, semuanya untukmu. Hentikan. Periksa pipi kanan Suman. Pengaruh keluarga meningkat 100. Dasar kau berandal. Cepat ambilkan airnya. Aku juga ingin minum. Baiklah. Siapa? Berhenti. The film Bagaimana was kamu translated bisa kembali and secepat ini? narrated by M Media. Cepat. Jika aku tidak cepat, aku bahkan tidak akan tahu rumah itu dirampok. Dan aku masih akan berlarian membantumu melakukan tugas. Lu Xinghui, aku memintamu untuk menuangkan segelas air. Jika kamu tidak ingin menuangkannya ya sudah, apa yang kau ributkan? Kau menyemburkan omong kosong di sini, mencoba mengubah topik pembicaraan. Kau berselingkuh dengan gigolo di belakangku. Jangan pikir aku tidak tahu. Lu Xinghui itu omong kosong. Apa kau pikir aku sepertimu? Kau melakukan hal-hal busuk itu, dan aku tidak peduli. Tapi sekarang kau berbalik dan menjebakku. Dan kau mengklaim kau tidak selingkuh. Di mana akta tanahnya? Kepada siapa kau memberikan akta tanah itu, Suman? Kau memelihara gigolo, kau benar-benar menghabiskan banyak uang. Lu Xinghui, jika kau menyesalinya dan tak sanggup kehilangan tanah di barat kota itu, katakan saja langsung. Kenapa kau mencari-cari alasan? Wanita tua ini bahkan tidak peduli. Aku mencari-cari alasan. Kau bilang kau tidak memberikan akta tanah itu kepada gigolo itu. Mungkinkah itu si berandal Gu Chen itu yang mengambilnya? Bagaimana jika akta tanahnya masih di dalam? Jika akta tanahnya masih ada, aku akan makan kotoran. Baiklah, Lu Xinghui, jika kau tidak makan kotoran hari ini, kau adalah cucuku. Setuju. Aneh. Aku jelas melihat bahwa di dalam sana tidak ada apa-apa barusan. Man-Man. Aku salah tadi. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ini semua salah si brengsek Gu Chen itu. Dia memiliki hati yang jahat. Dia memukulku hari ini dan memberiku gegar otak, membuatku berhalusinasi. Lu Xinghui, aku pikir kau benar-benar berhalusinasi. Apa kau pikir aku harus menikahimu? Aku beritahu kau Lu Xinghui, putra sah keluarga lu, bukan hanya kau seorang. Aku bisa menggantikanmu kapan saja. Kau. Man-Man. Kau. Tolong jangan menggantikanku, oke? Aku benar-benar memikirkanmu dengan sepenuh hati. Kalau begitu itu tergantung pada penampilanmu besok. Jangan khawatir. Besok selama upacara penyambutan, Gubernur Jenderang, aku sudah membuat semua pengaturan. Aku sudah mengirim orang ke pintu masuk untuk menyergap Gu Chen. Begitu mereka melihatnya, mereka pertama-tama akan menangkapnya, memberinya pukulan yang parah, lalu menuangkan air kemberan di atas kepalanya. Dan akhirnya, mereka akan menggantungnya di pohon di taman. Baiklah, biarkan dia berani menentang kita. Maka kita akan lihat apakah Su Yuxiang besok masih akan mengakui dia sebagai tunangannya. Dan juga, Gubernur Jenderal akan datang untuk inspeksi besok. Bahkan jika Gu Chen tidak puas, dia tidak akan berani membuat masalah. Pasangan pezina yang kejam. Baiklah, Man-Man. Kamu ganti pakaianmu dulu. Aku akan keluar dan merokok sebatang rokok. Tunggu sebentar. Aku akan membawamu ke perjamuan negara Haichen untuk meminta maaf dengan layak kepadamu. Bucin. Aku tamat. Telepon berdering. Kenapa kamu tidak menjawabnya?
Ini bukan ponselku. Pasti milikmu. Milik siapa itu? Jawab saja dan kamu akan tahu apa yang kamu takutkan. Ciao. Halo. Su Yusheng. Suman, kenapa kamu? Kau Su Yusheng? Kau benar-benar lisik. Kau menaruh ponsel ini di kamarku untuk menguping. Bicara, seberapa banyak yang kau dengar? Suman, berhenti memfitnah orang di sini. Kamu hanyalah anak angkat dari luar. Mengalahkanmu hanyalah masalah beberapa menit. Kenapa aku harus menggunakan metode seperti itu? Baiklah, Su Yusheng. Kau tunggu saja. Besok aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku sambil menangis. Ponselku. Man, jangan marah. Kau mencurigaiku barusan kan? Tidak, Man. Bagaimana mungkin aku mencurigaimu? Man, tunggu aku. Kau pikir kau bisa menghadapiku, dan kau menghancurkan ponselku. Sana makan ingusku. Kau siapa? Menakut-nakuti orang di sini di tengah malam. Saya Bibi Wang. Nona muda kedua baru saja keluar. Saya datang untuk membersihkan kamarnya. Tuan muda, kenapa kamu ada di kamar Nona muda kedua? Aku. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kau tahu segalanya. Tuan muda, berselingkuh dengan Nona muda sulung dan Nona muda kedua, secara bersamaan. Mendua ya? Sebaiknya kau tidak bicara sembarangan. Berhasil menandai wajah Bibi Wang. Pengaruh keluarga tambah 100. Kau bahkan bisa menyerang orang setua ini. Kau benar-benar tidak pantang apapun. Bibi Wang. Mungkinkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Hanya saja. Bisakah aku menyentuhmu sekali? Tuan muda, bukankah mendua sudah cukup untukmu? Aku sudah setua ini, seharusnya kamu tidak bercanda denganku seperti ini. Selingkuh apa? Segalanya tidak seperti yang kau pikirkan. Gu Chen ini, kemana tepatnya dia lari? Kenapa teleponnya ada pada Suman? Sialan, mungkinkah dia dibeli dengan harga yang lebih tinggi oleh Suman? Aku harus segera menemukannya. Tuan muda, jika Nona tahu tentang ini, itu tidak akan baik. Jangan khawatir Bibi Wang. Dia tidak akan tahu. Benarkah? Aku akan memberimu uang. Hanya sedikit saja. Aku akan sangat lembut. Gu Chen. Nona muda, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia tuan muda. Dia merayuku. Apa maksudmu digoda? Mengapa mengatakannya begitu kasar? Aku jelas-jelas melakukan sesuatu yang benar. Oke, apa kau tidak tahu? Hanya menyentuh wajahmu. Dan aku sudah seperti sakit. Sayang, cengkeramanmu begitu kuat. Gu Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Berapa umur Bibi Wang? Dia mungkin 60 tahun kan? Dan kamu masih bisa melakukan itu. Kau menilai dari penampilan. Bibi Wang tidak terlihat setua itu. Dia mungkin paling tua baru berusia 50-an. Aku menilai dari penampilan. Kamu tidak pilih-pilih. Jika aku tidak mengizinkanmu kembali ke kamar, kamu pergi menggoda petugas kebersihan. Juga, kenapa ponselmu ada pada Suman? Apakah dia menyogokmu? Apa yang kau pikirkan? Apa aku orang seperti itu? Aku pergi untuk mendapatkan informasi untukmu. Aku bahkan tidak sengaja merusak ponselku. Itu adalah sebidang tanah utama itu. Awalnya, aku ingin membelinya untuk membangun kediaman bagi gubernur jenderal. Tapi seseorang mendahuluiku. Ini juga milik Suman. Hadiah untuk gubernur jenderal besok. Hadiah yang aku siapkan, bahkan tidak 1/10.000 dari ini.
Jika besok Suman benar-benar memberikan ini sebagai hadiah, aku pasti akan kalah. Gu Chen, kamu benar-benar telah melakukan bantuan besar padaku. Jadi apa yang kau rencanakan untuk menghadiahiku? Hadiah macam apa yang kamu inginkan? Apapun, boleh, aku tidak keberatan. Kau sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu malam ini, kau tidur di lantai dan aku tidur di ranjang. Gu Chen, bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini? Gubernur Jenderal ini baru saja menjabat, dan dia sudah datang ke keluarga Su untuk inspeksi. Dia benar-benar memberi muka pada keluarga Su. Saya rasa tidak. Mereka bilang sapu baru menyapu bersih. Mungkin api pertama akan membakar keluarga Su. Apakah itu berkah atau kutukan kita belum tahu. Kita harus melihat bagaimana kinerja keluarga Su nanti. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini para tamu terhormat, kehadiran Anda di keluarga Su sungguh membuat kediaman sederhana kami bersinar dengan kemuliaan. Saudara Shenbang terlihat berseri-seri, sungguh patut dicemburui. Jika hari ini keluarga Su bisa mendapatkan penghargaan Gubernur Jenderal, kami akan membutuhkan Anda untuk mendukung kami di masa depan. Anda terlalu baik saudaraku, keluarga Haichen, berbagi kehormatan dan aib. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu, Saudara Shenbang, untuk Gubernur Jenderal, hadiah apa yang telah Anda siapkan? Saya sudah tua. Separuh tubuh saya sudah di dalam kubur. Hal-hal seperti ini harus diserahkan kepada generasi berikutnya. Hari ini, selain menyambut Gubernur Jenderal, saya juga ingin mengundang semua orang yang hadir untuk bersaksi bersama. Keluarga Su saya akan memilih kepala keluarga berikutnya. Ada apa? Ada apa? Orang ini adalah putri kedua Kusuman dan tunangannya, Lu Xinghui. Saya mohon bimbingan dari semua orang tanpa ragu. Man-Man menyapa semua paman yang terhormat. Halo paman-paman yang terhormat, keluarga Su. Bukankah hanya memiliki seorang putri San bernama Su Yusheng? Benar. Kemana Yusheng pergi? Dia datang mengucapkan selamat ulang tahun padaku beberapa hari lalu. Kakak mungkin terlambat karena ada sesuatu penting yang muncul. Dasar tidak berguna. Apalagi yang bisa ada, yang lebih penting daripada menyambut Gubernur Jenderal. Saya lihat dia benar-benar terbiasa tidak disiplin. Ayah, tolong jangan marah. Aku akan menyuruh Xinghui kembali dan memeriksa. Mungkin kakak tersesat. Tuan Muda. Tuan Muda, bagaimana persiapan berjalan? Ember-ember air cucian semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu Gu Chen dan Su Yusheng muncul. Tuan Muda jangan khawatir. Kali ini, kami jamin mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam upacara penyambutan hari ini. Bagus. Xiao Lu sangat rajin. Secara pribadi keluar untuk mengosongkan ember sampah. Jika orang luar melihat ini, mereka mungkin berpikir adikku sedang menindasmu. Kalian berada di rumah kalian sendiri, dan kalian masih naik pesawat untuk bepergian. Mau bagaimana lagi? Kami memang punya kemampuan ini. Beginilah cara bangsawan bepergian, kau tahu. Kau pasti tidak akan mengerti. Apa kamu cari mati? Hentikan. Membuat keributan seperti ini di sini. Etika macam apa ini, ayah mertua? Man-Man, kamu harus meregakkan keadilan untukku. Aku awalnya bersikap baik dan penuh perhatian, menyambut mereka di pintu masuk. Siapa sangka begitu mereka masuk, mereka menyiramkan air cucian koton ke seluruh tubuhku. Man-Man, Jauhi aku. pengawal, bawa dia pergi dan bersihkan. Penampilan macam apa ini? Dan tempat ini, bersihkan secara menyeluruh. Jangan sampai menyinggung mata Gubernur Jenderal. Man-Man, tunggu aku selesai mandi, dan aku akan datang mencarimu lagi. Gu Chen, tunggu saja. Sampah tak berguna. Mohon maaf, saya telah membuat Anda semua tertawa. Bukan apa-apa. Anak muda sering kali gegabah dan ceroboh, itu tidak terhindarkan.
Yang tahu mungkin mengira dia saudara iparku. Begitu gegabah dan terburu-buru. Tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin berpikir keluarga Sukita punya masalah dengan gubernur jenderal. Kau tidak perlu repot-repot mengurus ini kakak. Lu Xinghui adalah anggota keluarga lu. Sesuatu terjadi. Itu juga karena keluarga lu gagal mendisiplinkan. Apa hubungannya dengan keluarga Sukita? Tidak peduli apa yang kamu katakan. Lu Xinghui juga membantu adik perempuan dengan urusannya. Sehingga dia mendapat masalah. Adik perempuan, kenapa kamu tidak maju dan peduli? Alih-alih berdiri di sini menyindir. Jangan khawatir. Aku akan menjamu gubernur jenderal dengan baik. Dia punya tangan dan kaki. Mengapa dia membutuhkan perhatianku? Namun karena kakak sangat sombong, aku tidak akan berani membiarkanmu menyambut gubernur jenderal. Bagaimana jika ini membuat gubernur jenderal marah? Itu pasti akan melibatkan keluarga Sukita. Adik perempuan berbicara masuk akal. Bagaimanapun juga, aku adalah garis keturunan keluarga Su. Melibatkan keluarga Su adalah hal yang wajar jika adik perempuan menyinggung gubernur jenderal. Aku khawatir, kamu tidak akan bisa melibatkan keluarga Su kan? Kakak biasanya terbiasa bersikap begitu sombong. Jarak yang begitu pendek, namun kau masih perlu naik helikopter untuk sampai ke sini. Pameran ini lebih megah daripada milik gubernur jenderal. Apakah kau mencoba mengintimidasi gubernur jenderal? Cukup. Apa yang kalian perdebatkan? Tidakkah kalian lihat jam berapa sekarang? Di mata kalian, apakah masih ada rasa hierarki yang tersisa? Hierarki bukanlah sesuatu yang kamu tetapkan dengan mulutmu. Beberapa orang bersikap hormat di permukaan. Namun mereka menempatkan ember sampah di pintu masuk. Siapa tahu jika mereka mencoba untuk membunuh gubernur jenderal. Gubernur jenderal telah tiba. Keluarga Su, bersama dengan keluarga terkemuka Haichen, dengan hormat menyambut gubernur jenderal. Ini, mengapa gubernur jenderal tidak keluar dari mobil? Apakah dia mencoba memberi kita unjuk kekuatan? Ayah, apakah gubernur jenderal mencoba membuat Anda secara pribadi pergi membukakan pintu mobil untuknya? Su Xianbang, kepala keluarga Su, dengan hormat menyambut gubernur jenderal. Kami dengan hormat meminta gubernur jenderal untuk turun. Jangan bersikap kasar, mundur. Apa yang terjadi? Jika bahkan saudara Xuanban tidak bisa membujuk gubernur jenderal untuk turun, maka di antara yang hadir, siapa lagi yang bisa menggerakkannya? Apakah etika kita kurang? Aku telah menyiapkan hadiah yang murah hati. Mungkin itu bisa membujuk gubernur jenderal untuk turun. Lalu tunggu apa lagi? Cepat siapkan keponakan. Semuanya terserah padamu sekarang. Shuman dari keluarga Su dengan hormat mempersembahkan Haicheng, akta tanah 100-mu di distrik utama, dengan sungguh-sungguh meminta gubernur jenderal untuk turun. Memegang tisu ingus sebagai sertifikat tanah. Kamu mengganti akta tanah dengan kertas ingus. Kamu terlalu jahat. Apa yang kalian semua tertawakan? Aku menertawakan orang yang melebih-lebihkan kemampuannya. Konyol. Apa kau pikir aku tidak bisa membuka pintu mobil dan kalian semua bisa membukanya? Jika aku bisa membuka pintu mobil dan membiarkanmu bertemu gubernur jenderal, apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Jika aku bisa membuka pintu mobil, mulai sekarang setiap kali kau melihatku, kau harus merendahkan diri dan bertingkah patuh. Apa kau berani bertaruh? Gu Chen, kau benar-benar terbiasa menyombongkan diri. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Itu masih lebih baik daripada kau menawarkan wajah hangatmu ke pantat dingin orang lain dan mempermalukan keluarga Sumu. Diam. Apakah saya juga membawa rasa malu pada keluarga Su? Setidaknya, Man-Man masih berjuang untuk keluarga Su. Bagaimana denganmu? Apa hakmu membandingkan diri dengan Man-Man? Hanya karena aku bisa membuka pintu mobil dan membiarkanmu bertemu gubernur jenderal. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika kau tidak bisa membuka pintu mobil itu, kau harus membatalkan pertunanganmu dengan kakakku dan keluar dari keluarga Su. Baiklah, itu kesepakatan. Berdebat adalah satu hal, apakah kamu benar-benar akan pergi? Gubernur jenderal ini jelas bermaksud untuk memberikan tembakan peringatan kepada Haicheng kita. Mengapa pergi dan mengundang penghinaan? Jangan khawatir, apa kau lupa? Aku bahkan bisa membuka pintu, berangkas. Pintu mobil itu benar-benar terkunci dari dalam. Hanya pamer saja. Buka kunci. Berhasil dibuka. Wakil Jenderal Haicheng, kendaraan Qian Cheng, pengaruh keluarga tambah 100. Dia benar-benar berhasil membukanya. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar membukanya.
Wakil Jenderal Hai Cheng. Orang ini sama sekali bukan Gubernur Jenderal. Kami dengan hormat menyambut kehadiran Gubernur Jenderal. Silakan Tuan menuju ke aula perjamuan. Kami sudah menyiapkan perjamuan selamat datang untuk Anda. Tuan, kami tidak tahu apakah ada aspek keramahan kami yang kurang memadai. Mengapa Anda enggan untuk keluar dari mobil? Semua orang mengatakan Hai Cheng adalah Hai Cheng. Tetapi hari ini tampaknya tidak demikian. Gu Chen, apa kau tidak dengar? Gubernur Jenderal bilang kita kurang sopan santun. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan membungkuk kepada Gubernur Jenderal? Urus saja urusanmu sendiri. Kau, Apa kau ingat taruhan yang kita buat tadi? Kau kalah. aku. Taruhan itu belum selesai. Kau belum membuat Gubernur Jenderal keluar dari mobil. Tentu saja itu tidak dihitung. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakan itu. Gu Chen, apa yang kau lakukan? Gubernur Jenderal, orang ini adalah tunangan kakakku. Dia sama sekali tak punya sopan santun. Saya mohon pengampunan Gubernur Jenderal. Dia sama sekali tidak memiliki sopan santun. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin saya pantas menerima penghormatan sebesar itu? Jika Anda terus melakukan penghormatan sebesar itu, saya akan pergi sekarang juga. Kau tidak perlu memperhatikan mereka. Mereka buta dan bodoh. Mereka belum melihat dunia. Mereka bahkan tidak bisa mengenali orang yang tepat. Kau, Keluarga Su akhirnya memiliki seseorang yang masuk akal. Jika Gubernur Jenderal tahu bahwa saya bertindak begitu lancang di luar, dia pasti akan menghukum saya. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Dan Gubernur Jenderal, mengapa dia begitu sopan kepada Gu Chen ini? Sekelompok orang bodoh. Ini adalah Wakil Jenderal Hai Cheng. Dengan Anda melakukan penghormatan sebesar itu, tentu saja dia tidak berani keluar dari kereta. apa? Dia bukan Gubernur Jenderal. Suman. Taruhan barusan. Apakah Anda masih mengingatnya? Anda tidak ingin menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Ada apa? Apakah Anda mencoba bertindak sewenang-wenang lagi dan lolos begitu saja? Itu tidak akan berhasil pada saya. Kakak ipar Anda bercanda. Man-Man tentu akan mematuhi taruhan itu. Mulai sekarang Man-Man pasti akan di depan kakak dan kakak iparku. Berhati-hati dalam perkataan dan tindakan. Itu khas dirimu. Sejak kecil, aku tidak pernah membuatnya menundukkan kepala. Jangan khawatir, dengan saya di sekitar mulai sekarang. Saya jamin saya akan menanganinya, sehingga dia benar-benar patuh. Bolehkah saya bertanya apa identitas Anda, Tuan? Gubernur Jenderal, mengapa dia belum tiba? Gubernur Jenderal masih dalam perjalanan ke Hai Cheng. Sebagai Wakil Jenderal Hai Cheng, saya datang lebih dulu untuk memeriksa. Saya khawatir Anda mungkin nanti menyinggung Gubernur Jenderal. Sepertinya saya benar-benar tidak datang sia-sia hari ini. Tuan benar-benar bijaksana. Bolehkah saya bertanya, apa saja kesukaan Gubernur Jenderal? Agar kami dapat memenuhi tugas kami sebagai tuan rumah. Berita yang saya ketahui tidak jauh lebih banyak dari yang Anda ketahui. Saya juga baru menerima perintah baru kemarin. Gubernur Jenderal ini yang tiba-tiba muncul di Hai Cheng. Latar belakangnya kemungkinan luar biasa. Kalau begitu, Gubernur Jenderal pasti juga berasal dari latar belakang bangsawan. Itu sudah pasti. Tuan, silakan Tuan, masuklah untuk berbincang. Kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Gubernur Jenderal. Mohon Tuan menilainya, agar ketika Gubernur Jenderal tiba nanti, kami tidak melakukan pelanggaran etika. Kami juga punya hadiah untuk dipersembahkan. Kami juga mohon Tuan untuk menilainya. Bagus. Baiklah. Saya akan bantu Anda mempertimbangkannya. Untuk mencegah Gubernur Jenderal meremehkan Hai Cheng kita. Silakan, 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 silakan. Gu Chen, bagaimana kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang terang? Hanya tokoh hebat seperti Gubernur Jenderal yang dapat dianggap sebagai bangsawan sejati. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku membuatmu kehilangan semua muka nanti. Tuan, tolong lihatlah lukisan pusaka berusia 200 tahun milik saya. Bagaimana menurut Anda jika saya memberikannya kepada Gubernur Jenderal? Apakah itu tidak pantas? Dan saya punya yang ini, berusia 300 tahun, anggur opati kekaisaran. Itu bisa diterima. Hadiah-hadiah Anda ini, meskipun mungkin tidak dianggap harta langka, namun tidak kurang dalam kesopanan. Saya akan bantu Anda menyampaikannya. Itu bagus, itu bagus. Sumber daya keuangan kami terbatas. Membuat kami menjadi bahan tertawa bagi Anda, Tuan. Apa yang terjadi dengan hadiah keluarga Su? Sebagai tuan rumah, Anda tidak boleh sama seperti mereka. Bukan, itu sudah sewajarnya. Kalian berdua, hadiah apa yang kalian siapkan? Keluarkanlah. Su Yusheng telah menyiapkan akta tanah untuk Gubernur Jenderal dan ingin meminta komentar Anda, Tuan. Akta tanah. 100 acre real estate utama. Yang sempurna untuk
Pembangunan kediaman Gubernur Jenderang. Tidak buruk. Sangat bijaksana. Gadis kecilku Man-Man juga menyiapkan akta tanah untuk Gubernur Jenderal. Mohon dilihat Tuan. Menarik. Kalian berdua ternyata sama-sama menyiapkan akta tanah. Apa yang saya masukkan, jelas adalah tisu. Apa yang terjadi? Kalian keluarga Su, jika tidak mampu memberikan hadiah, bisa mengatakannya secara langsung. Mengapa mempersembahkan dua akta tanah yang identik? Apa-apa yang terjadi? Ada apa? Aku bertanya padamu, kakakku yang baik dan ipar yang baik. Kamu ketahui sebelumnya. So you say. Kau telah menyadap kamarku. Kau pikir aku tidak siap? Tadi malam, aku sudah menukar akta tanah. Apa yang kau pegang hanyalah beberapa lembar kertas bekas. Kau putri durhaka. Berani-beraninya melakukan hal keji seperti itu. Tuan, orang ini mencoba mencuri hadiahku untuk Gubernur Jenderal. Tolong tangkap dia. Saya membenci orang-orang yang oportunistik dan penuh tipu daya. Pengawal, tangkap kedua orang ini dan tahan mereka untuk saya, agar mereka tidak mengotori mata Gubernur Jenderang. Ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan keluarga saya saat ini adalah geng kapak. Saya tidak mungkin bisa melawan tentara reguler. Pengaruh keluarga tuan rumah telah melampaui 1.000. Setelah mencapai 2.000, keluarga dapat ditingkatkan. Bagus. Saya akan meminjam wajah Anda sebentar. Berhasil ditandai. Pipi kiri Wakil Jenderal Qin. Kekuatan keluarga tambah 100. Pengaruh keluarga telah mencapai 2.000. Peningkatan berhasil. Identitas tuan rumah saat ini adalah Gubernur Jenderal Hai Cheng. Gu Cheng, apakah kau gila? Apakah kau ingin menjerumuskan keluarga suku ke dalam kehancuran abadi? Hari ini saya, orang tua ini akan mengikatmu sendiri dan mengirimmu kepada tuan untuk dihukum. Senjata tidak memiliki mata. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Salam Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderal. Di mana Gubernur Jenderal? Apakah kau buta? Gubernur Jenderal ada di sini. Cepat beri hormat. Kau bercanda. Gu Chen adalah Gubernur Jenderal. Gu Chen, tahukah kau betapa parahnya meniru Gubernur Jenderal? Kejahatan besar macam apa itu? Apa? Gelar Gubernur Jenderal saya ini. Apakah saya tidak layak mendapatkannya? Su Yashen, mengapa kau tidak cepat menasihati suamimu yang baik ini? Apakah kau mencoba membuat ayahmu mati karena marah? Gu Chen hanya bercanda. Semuanya jangan anggap serius. Ada apa denganmu? Meski ingin membantuku, kau tak seharusnya bicara omong kosong. Tenang saja, serahkan pada saya. Saya pasti akan memastikan Anda menjadi matriark. Tuan saya tidak berbicara omong kosong. Mulai sekarang, seluruh otoritas di Haicheng adalah milik tuan saya. Wakil Jenderal Hai Cheng, King Qin, yang berasal dari garis keturunan langsung keluarga Qin. Kemarin, setelah mengetahui bahwa saya akan naik ke Haicheng untuk memeriksa keluarga Su, dia ingin meninggalkan kesan yang baik di hadapan saya. Oleh karena itu dia menggunakan koneksi di mana-mana dan berhasil mengamankan kesempatan hari ini untuk tampil baik di hadapan saya. Dia tiba selangkah lebih maju dari saya, datang ke keluarga Su untuk mengintai lokasi. Wakil Jenderal Qin Chen memberi hormat kepada Gubernur Jenderang. Bawahan ini bertindak atas inisiatifnya sendiri. Saya mohon Gubernur Jenderal menghukum saya. Itu hanyalah sifat manusia. Apa kesalahannya? Tuanku, Anda benar-benar murah hati dan baik hati. Saya mewakili Haicheng. Dalam menyambut kedatangan Anda, Saudara Xuanban, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah keluarga Su Anda benar-benar menemukan seorang Gubernur Jenderal untuk menjadi menantu mereka? Gu Chen sebelumnya selalu mengatakan dia adalah seorang bangsawan. Mungkinkah dia benar-benar Gubernur Jenderal? Mulai hari ini, saya adalah Gubernur Jenderal Haicheng. Kalian semua adalah kaum elit Haicheng. Saya masih muda. Di masa depan, mohon bimbingannya. Bagi Tuan Gu yang begitu muda, namun mampu memerintah suatu wilayah, dia benar-benar pahlawan muda. Tuan Gu telah tiba.
maka Hai Cheng kita punya masa depan sekarang. Maka di masa depan pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Bagaimana kepala keluarga Su? Apakah Anda masih ingat perjanjian yang dibuat di perjamuan keluarga? Sudah waktunya untuk membiarkan Yushen mengambil posisi kepala keluarga Su, bukan? Ini, Ayah sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi gubernur jenderal. Dia palsu. Semuanya jangan percaya padanya. palsu. Dari mana klaim ini berasal? Suman, mengapa Anda begitu keras kepala? Tuan Gu ditemani oleh pengawal pribadi. Dan dia mampu mengambil informasi saya. Selain menjadi gubernur jenderal, siapa lagi dia? Tuanku, Gu Chen ini penuh tipu muslihat. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Kemarin kelompok orang ini masih semacam geng kapa. Tetapi hari ini mereka telah menjadi pengawal pribadi gubernur jenderal. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Menurut pendapatku, mereka hanyalah sekelompok aktor. Itu benar sekali. Tuan, itu mereka. Baru kemarin mereka mengenakan pakaian preman dan berandalan, membuat onar di rumah saya. Sekarang, mereka tiba-tiba menjadi pengawal pribadi gubernur jenderal. Mereka benar-benar palsu. Pengawal, tangkap mereka semua untukku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Menyamar sebagai pejabat tinggi provinsi, itu adalah pelanggaran berat. Tuan Gue, saya percaya Anda. Tapi lihat ini. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa surat penunjukan? Biarkan kami melihatnya. Apa sulitnya mengambil surat penunjukan? Seseorang, bawa keluar dan tunjukkan pada mereka. Melapor kepada Tuan, kami menjabat dengan tergesa-gesa, dan tidak membawa surat penunjukan, tidak membawanya. Aku tidak membawanya. Jika Anda tidak membawanya, mengapa Anda menjawab begitu keras? Tuan jangan khawatir, saya akan pergi dan mengambil surat penunjukan. Bersama seseorang sekarang juga. Pergi. Kalian semua dengar itu. Surat penunjukan telah dikirim untuk. Kami akan menunjukkannya kepada Anda ketika sudah kembali. Saya pikir waktunya sudah tepat. Kepala keluarga Su, Anda harus segera melanjutkan upacara suksesi matriark keluarga Su. Mari kita selesaikan. Gu Chen, sudah sampai pada titik ini, dan kau masih ingin menipu orang. Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Mohon maafkan pertunjukan yang memalukan ini. Hari ini saya harus membersihkan aib keluarga. Pengawal, Ayah dengarkan penjelasanku. Anda yang bermarga Su. Beraninya Anda. The film was translated Su Shenbang, and mengapa Anda narrated belum by memerintahkan Emily. orang Anda mundur? Apakah keluarga Su Anda berniat memberontak? Mundur segera. Mundur. Tuan, mohon maafkan kami karena telah mengagetkan Anda. Nanti, aku akan mengadakan jamuan pribadi untuk meminta maaf padamu. Di seluruh Haicheng, Anda adalah orang yang paling masuk akal. Mengapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Cepat siapkan perjamuan. Undang Tuan untuk duduk di tempatnya. Kami telah menyinggung Tuan. Anda telah menyinggung saya. Ya, mari kita makan dulu. Kita bisa membahas masalah nanti. Tuan, saya 90% yakin bahwa Gu Chen ini adalah gubernur jenderal palsu. Mengapa Anda masih mengundangnya untuk duduk di tempatnya? Kepala keluarga Su, 90%. Bukan 100%. Sebelum surat penunjukan tiba, lebih baik berhati-hati. Tapi, ini menyangkut posisiku sebagai matriark. Apakah Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata saya sekarang? Keluarga Su semuanya adalah sekelompok orang bodoh. Meskipun saat ini tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Gu Chen itu asli, juga tidak ada cara membuktikan dia penipu. Bagaimana jika dia asli, menyinggung gubernur jenderal? Itu akan menjadi kehancuran total. Silakan lanjutkan. Gu Chen, meskipun saya tidak yakin saya akan menunggu surat penunjukan Anda. Namun, demi Tuan Kier, saya akan mengundang Anda untuk duduk di tempat Anda mengenai posisi saya sebagai kepala keluarga Su. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Tunggu sampai surat penunjukan Anda tiba. Baru kita bisa bicara. Jika saya bersikeras, agar Anda menyelesaikannya untuk saya sekarang juga. Anda, Gu Chen, beraninya kau berbicara kepada ayahku seperti itu? anak muda, suka bersikap sombong. Saya bisa mengerti. Tapi, saya memberi Anda jalan keluar namun Anda menolak untuk mengambilnya. Ketika Anda benar-benar terbongkar, Anda akan tahu penyesalan. Kau takkan menangis sebelum melihat peti mati. Tunggu sampai surat penunjukan saya tiba. Dan saya akan lihat apakah Anda menyesal atau tidak. Pada saat itu,
Pada hari sepenting ini, mengapa menyebut peti mati? Itu sangat sial. Mari kita mulai perjamuan dengan cepat. Aku lapar. Tepat sekali, Tuan Gue. Kepala keluarga Su, mari kita sama-sama mundur selangkah. Duduklah dan diskusikan apapun yang harus Anda katakan secara perlahan. Kita sama sekali tidak boleh merusak keharmonisan. Tolong. Nona, ini buruk. Tuan muda hilang. Apa maksudmu pergi? Seseorang memukul kuping San dari belakang dan menculik tuan muda. Cepat panggil orang untuk mencari bersamaku. Kakak. Para tamu masih ada di sini. Kemana kau terburu-buru pergi? Lepaskan. Gulchen diculik. Aku tidak punya waktu mengurusi omong kosongmu. Diculik apa yang kau bicarakan? Kurasa dia hanya melarikan diri untuk menghindari hukuman. Jika kau tidak memberikan penjelasan kepada semua orang hari ini, jangan harap bisa pergi. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kebenarannya sudah sangat jelas. Guchen ini adalah penipu. Anda tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Sudah waktunya mengakhiri hubungan dengannya total. Jangan sampai gubernur jenderal yang asli tiba, dan itu membawa masalah bagi keluarga Su saya. Saya tidak menyangka bahwa saya juga salah menilainya. Yakinlah. Guchen menyamar sebagai gubernur jenderal, menipu orang di mana-mana, kemanapun dia pergi. Saya pasti harus membawanya ke pengadilan. Tuan Qin tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Seseorang seperti Guchen, seorang petani dari kelas terendah, paling pandai menipu. Demi sedikit kekuasaan, dia bisa mempertaruhkan segalanya untuk naik. Semuanya. Surat penunjukan. The Telah film was ditemukan. translated Surat penangkapan. and Apa? narrated by M. Media. Surat penunjukan. Di mana tuanku? Itu asli. Ada tanda tangan permaisuri. Dan segal kabinet. Guchen benar-benar gubernur jenderal yang baru. Guchen benar-benar seorang gubernur jenderal. Bagaimana mungkin Guchen menjadi gubernur jenderal? Ini buruk. Gubernur jenderal telah bertamu penculik. Cepat ikuti saya untuk menyelamatkan gubernur jenderal. Apel. Tuanku benar-benar dikulit. Jika sesuatu terjadi pada tuanku, jika dia mengalami kemalangan, saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda lolos. Semuanya mari kita pergi mencari bersama. Benar-benar, kita juga harus pergi mencari. Guchen dia benar-benar gubernur jenderal. Keluarga Su kita tamat. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Man, katakan padaku, jika saya secara proaktif menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Yoshen, dan kemudian dengan cepat menikahkan Yoshen dengan Guchen, bukankah masalah ini masih punya kesempatan untuk berbalik? Man, ayah tahu, melakukan ini sedikit tidak adil bagimu, tapi ayah melakukan ini demi kepentingan seluruh keluarga. Kamu bisa mengerti ayahmu, Carl. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun kepentingan keluarga lebih penting daripada segalanya. Man, mengapa kamu mengembalikan obat itu? Berikan obat itu padaku, berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Kau ingin menyerahkan posisi kepala klan kepada Su Yusheng. Bagaimana mungkin aku masih bisa menyelamatkanmu saat itu? Ayah. Ayah juga harus mencoba mengerti aku. Bagaimanapun kepentingan pribadiku juga lebih penting daripada segalanya. Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membunuh ayahmu? Kau sama sekali bukan ayahku. Orang tuaku masih hidup. Klaimku bahwa aku menjadi yatim piatu demi menyelamatkanmu hanyalah sebuah rencana untuk merebut aset keluarga Su. Itu hanyalah sebuah jebakan. Jika Guchen tidak muncul, aku pasti sudah berhasil sejak lama. Kau binatang. Tunangan Yusheng adalah gubernur jenderal. Dia tidak akan mengampunimu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku juga menculik Guchen. Jika dia bisa berada di pihak kakakku karena kecantikannya, maka aku punya banyak cara untuk membuatnya berada di pihakku. Kau akan menghadapi pembalasan. Tolong. Cepat seseorang datanglah. Ayah bangun. Ayah, Tuan telah pingsan. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Benar saja pada akhirnya,
Aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Sekarang hanya aku yang tahu di mana Gu Chen berada. Aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Segera blokade jalan-jalan di sekitarnya. Kalian beberapa orang pergi cari di sisi timur. Kalian beberapa orang pergi cari di sisi barat. Cari dengan cepat. Berhenti! Kakak tersayang, apa kau tidak akan mencari tunanganmu? Mengapa kau menghentikanku? Suman, di mana tepatnya para penculik membawa Gu Chen? Aku bukan penculiknya. Mana ku tahu? Kurasa kau seharusnya lebih sering mencari di luar. Dia juga bukan tunanganku. Aku tidak sudi mencari bersama kalian semua. Kau! Si Elsu, kenapa kau ada di sini? Kakak ipar, rasanya sangat anak. Jangan berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan? Kakak, jangan salah paham. Kakak ipar hanya mengobati lukaku. Kau tidak marah kan? Aku marah. Baru saja kau berulang kali memanggilnya pembohong. Tapi sekarang kakak ipar terdengar cukup mesra. Gu Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Lu Xinghui menculikku. Suman memukulnya hingga pingsan dan menyelamatkanku. Lu Xinghui adalah tunangan Suman. Kau diculik. Bagaimana mungkin? Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak percaya. Apa katamu? Kau mempercayainya? Dia baru saja bersikeras bahwa kau adalah pembohong. Kak Gu Chen, tolong jangan berdebat dengan kakak. Kakak membenciku. Aku bisa mengerti itu, tapi selama kau percaya padaku, itu sudah cukup. Kau memanggilnya apa? Kak Gu Chen, kau... Itu. Karena Gubernur Jenderal baik-baik saja. Itu. Kami akan turun dulu untuk menginterogasi tahanan. Kami akan ikut membantu juga. Ayo pergi. Suman, katakan padaku, kau mendekati Gu Chen. The film Apa was sebenarnya tujuanmu? translated and Apa maksudmu narrated dengan by sengaja Ernest mendekat? Media. Akulah yang baru saja menyelamatkan Kak Gu Chen. Yu Sheng. Man. Ini buruk. Ayahmu sakit kritis. Ayahmu baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Bagaimana ini bisa terjadi pada ayah? Kepala keluarga Su, ketika serangan jantungnya terjadi, dia tidak membawa obatnya, yang menyebabkan kondisinya tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Dia telah mengalami hemoptisis dan sinkop. Pada saat yang sama, amorosis dan sesak napas juga semakin parah. Dokter, bisakah Anda berbicara sedikit lebih jelas? Baiklah, kalau begitu saya akan berbicara terus terang kepada kalian semua. Kepala keluarga Su, tidak punya banyak waktu lagi. Kalian harus cepat-cepat bersiap untuk pemakaman. Ibu, Bukankah orang tua ini minum anggur penis harimau dan wolfberry setiap hari? Bagaimana dia bisa tiba-tiba gagal? ayah. Bangun. Ayah baik-baik saja tadi pagi. Apa yang terjadi padamu? Ayah, Suman, berhenti berpura-pura peduli di sini. Ayah tak pernah pergi tanpa obatnya. Karena tawaranmu ke kepala klan gagal. Kau melampiaskan marahmu ke ayah. Su Yusheng, berhenti memfitnahku. Jelas-jelas itu kau yang bersikeras merebut posisi kepala klan. Membuat ayah sangat marah hingga berakhir seperti ini. Itu kau. Lepaskan. The film Hentikan was kalian semua. translated and narrated by Kalian Ernest hal-hal yang memalukan. Di mata kalian, hanya ada posisi kepala klan. Apakah kalian masih peduli dengan hidup atau mati ayahmu? Ibu, aku akan mendengarkan apapun yang ibu katakan. Aku tidak peduli apa yang Jenbang sebelumnya janjikan pada kalian semua. Sekarang, selama dia tidak bangun, posisi kepala klan akan tetap kosong. Siapapun yang bisa menyelamatkan Jenbang dan membangunkannya, aku akan sepenuhnya mendukungnya, mencalonkan diri sebagai kepala klan. Ibu, ayah sudah seperti ini. Kami juga ingin menyembuhkan ayah. Tapi kau harus menerima kenyataan. Berhentilah menyiksa ayah.
Biarkan ayah meninggal dengan tenang. Aku tidak peduli. Ayahmu dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita telah melewati semua badai bersama. Kali ini, pasti akan ada jalan. Nyonya Su dan kepala keluarga Su. Ikatan kasih pernikahan yang amat mendalam. Sungguh patut dicemburui. Bakat saya terbatas dan pengetahuan saya dangkal. Tidak mampu menyembuhkan kepala keluarga Su. Tapi saya tahu satu orang yang pasti bisa menyembuhkan kepala keluarga Su. Siapa itu? Dr. Sun. Saya mohon Dr. Sun untuk memperkenalkan kami. Keluarga suku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Orang ini bernama Su Ruyon, seorang tabib suci nasional yang terkenal. Sifatnya eksentrik, dan dia liar serta tidak terkendali. Aku hanya kebetulan tahu bahwa dia hidup menyendiri di Haicheng. Sama sekali bukan dalam kekuasaan saya untuk mengundangnya. Apakah tidak ada cara lain? Memang ada cara lain. Tetapi tabib Dewa Zhu tidak peduli pada kekayaan, tetapi menyukai wanita cantik. Saya khawatir hanya seorang wanita cantik seperti Nona di sini yang pergi mengundangnya secara pribadi, yang akan mampu membujuknya. Apa? Bukankah ini memintaku menukar kehormatan putriku dengan nyawa suamiku? Jika aku menggunakan identitasku sebagai gubernur jenderal, apakah masih tidak berguna untuk mengundangnya? Gubernur jenderal? Sama sekali tidak. Tabib Dewa Zhu sombong karena bakatnya dan membenci kaum berkuasa serta berpengaruh. Dia bahkan tidak memberi muka kepada banyak pangerang dan bangsawan. Jika Anda pergi mengundangnya, gagal membujuknya adalah satu hal. Tetapi jika Anda mencoba menekannya dengan kekuasaan, itu mungkin menjadi bumerang atau bahkan memancing pembalasan. Kalau begitu mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa beberapa wanita cantik dari luar, apakah itu cukup untuk mengundang tabib Dewa Chu? Sulit. Tabib Dewa Zhu lebih menyukai nona muda yang berpendidikan baik. Wanita biasa dari luar itu. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan bisa menemuinya. The film was translated and narrated by M Media. Kau, mengapa kau menatapku kakak ipar? Aku jelas tidak akan pergi. Ini adalah kartu nama Tabib Dewa Zhu. Bakat saya terbatas dan pengetahuan saya dangkal, dan hanya bisa mempertahankan hidup kepala keluarga Su selama 3 jam. Apakah Anda pergi atau tidak? Mohon segera putuskan. Aku akan pergi mengundang tabib Dewa Su. Yusin, apakah kau benar-benar akan pergi? Hanya mendengar tentang tabib Dewa Zhu ini, dia tidak terdengar seperti orang baik. Bukankah seharusnya kita memikirkan cara lain? Gu Chen, kondisi ayah sangat kritis sekarang. Jangan khawatir, aku hanya akan berkunjung kepada tabib Dewa Su. Aku pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengkhianatimu. Jika dia benar-benar berhasil mengundang kembali tabib Dewa Chu dan ayah bangun, bukankah rencanaku akan terbongkar? Su Yusheng, kau adalah tunangan kakak iparku. Kau berkata manis bahwa kau hanya akan menemuinya. Tetapi jika kau benar-benar bertemu tabib Dewa Chu, aku khawatir kau tidak akan bisa memutuskan untuk dirimu sendiri lagi. Apa? Untuk membuat ibu mendukungmu. Sebagai matriark, kau tidak ragu mengorbankan dirimu kepada tabib dewa yang mesum itu? Aku hanya pergi untuk berkunjung kepada tabib Dewa Su. Mengapa memilih kata bernuansa negatif seperti pengorbanan? Bagaimana kalau begini? Aku memberikan posisi matriark kepadamu, dan kau pergi menggantikan aku. Aku tidak akan pergi. Kakak iparku adalah gubernur jenderal. Aku yakin dia pasti akan menemukan cara. Yusheng, lupakan saja. Kami tidak bisa mengorbankanmu hanya untuk menyelamatkan ayahmu. Ibu, ayah tiba-tiba menjadi seperti ini tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku pasti akan menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Gu Chen, kau tetap di sini The film dan was jaga ayah. translated Aku and pergi. narrated by M Media. Tuan rumah silakan lanjutkan check-in. Kumpulkan 2000 poin untuk membangkitkan identitas tabib Dewa Nasional. Yusing, tunggu sebentar. Lupakan saja. Aku harus menunggu sampai aku membuka identitas tabib Dewa Nasional sebelum memberitahu Yusing. Su Yusheng, wanita jalang itu, benar-benar mengabaikan semua peringatan. Dia lebih memilih meninggalkan Gu Chen hanya untuk pergi mencari tabib Dewa Chu. Aku harus memikirkan cara. Aku tak bisa hanya menunggu kematian. Bibi Su, tolong jangan terlalu khawatir. Aku akan menggunakan otoritas gubernur jenderal dan mencoba mencari solusi lain. Baiklah, kamu benar-benar anak yang baik. Yusheng tidak salah menilaimu. Su Yusheng, karena kau secara sukarela meninggalkan Gu Chen, maka aku tidak akan sungkan bersandar pada dukungan gubernur jenderal 100 kali lebih baik daripada mengandalkan tabib Dewa Chu. Kalian semua ikuti mereka secara diam-diam. Selidiki identitas tabib Dewa Zhu dan pastikan untuk melindungi Yusing. Ya, tidak masalah. Tua. Suman, ada apa denganmu? Kakak ipar, pinggangku sakit sekali. Kau bahkan belum selesai memijatku. Teknikmu sangat bagus. Tolong lanjutkan memijatku. Tunggu sebentar. Kita mau kemana? Tidak bisakah kau memijatku di ruang tamu saja? Dengan keterampilan medisku saat ini, kau akan cepat sembuh. Kakak ipar, bagaimana kita bisa melakukan hal semacam ini di luar?
The film was translated Suman, and narrated kita sama sekali by tidak M bisa Media. melakukan ini. Aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin mengobrol denganmu saat kau memijatku. Apa yang ingin kau bicarakan? Kakak ipar. Jangan gugup. Mereka bilang saudara perempuan itu sehati. Kakakku meninggalkanmu untuk pergi mencari tabib Dewa Chu. Sebagai adik perempuannya, bukankah seharusnya aku menggantikan kakakku? Haruskah aku menghiburmu? Kau harus atas nama kakakmu, menghiburku. Tapi kenapa begini? Dia meninggalkanmu untuk mencari tabib Dewa Chu. Kakak ipar pasti cemburu. Kau adalah Gubernur Jenderal Haisen. Jika kau kehilangan kesabaran, keluarga Sukita tidak akan bisa menanganinya. Jangan khawatir. Aku tidak akan melampiaskan amarahku pada keluarga Su. Yuseng cemas ingin menyelamatkan ayahnya. Aku bisa mengerti. Sebagai tunangannya, aku tentu harus bersikap penuh perhatian padanya. Kakak ipar. Kau benar-benar berjiwa besar. Ambisi kakakku terlalu kuat. Demi posisi kepala klan, dia rela membayar harga berapapun. Tidak seperti aku. Aku hanya merasa khawatir pada kakakku. Jika pinggangmu terasa lebih baik, aku akan pergi dulu. Tunggu. Mari kita mulai pijatannya sekarang. Ayo. Memperbaiki tulang dibandingkan dengan pijatan biasa akan sedikit lebih sakit. Kamu harus menahannya nanti. Kakak ipar. Aku siap, kau bisa mulai. Kakak ipar. Tolong lebih lembut. Kalian berdua, apa yang kalian berdua lakukan? Bibi, tolong jangan salah paham. Saya sedang membetulkan tulang Suman. Hari ini, demi menyelamatkan saya, dia terkilir pinggangnya. Jadi kalian hanya sedang memijat. Kalian membuatku takut. Kalian tidak boleh di belakang Yushing, bertingkah tidak senonoh. Bibi mohon tenang saja. Mengenai Suman, saya sama sekali tidak punya niat yang tidak pantas. Baguslah kalau begitu. Bibi sudah tua. Saya adalah orang yang tradisional. Saya tentu tahu bahwa keluarga Su adalah keluarga terpelajar turun-temurun. Karena saya memilih Yusheng untuk menjadi tunangan saya pasti akan mematuhi aturan. Saya juga orang yang tradisional. Menjadi tradisional itu bagus. Selama kamu datang untuk melamar dan menyiapkan semua formalitas yang layak, Man bisa menjadi selirmu. Kamu terlalu tradisional. Ibu? Bagaimana mungkin aku bersaing dengan kakakku demi kakak iparku? Bukankah itu akan merusak hubungan kakakku dan kakak ipar? Bagaimana ini disebut merusaknya? Ini hanyalah membiarkanmu bergabung dengan mereka. Guchan sebagai Gubernur Jenderal Haisen memiliki 3 istri dan 4 selir. Bukankah itu normal? Ibu? Ibu? Jangan bicara omong kosong. Cepat kembali dan urus ayahku. Baiklah. Masalah yang menyangkut kalian anak muda, ibu tidak akan ikut campur. Aku hanya datang untuk memberitahumu, untuk segera bersiap-siap, karena sebentar lagi, jangan kehilangan kesopananmu. Tabib Dewa Chu, setuju untuk datang ke rumah, untuk mengobati ayahmu. Apa? Yuesheng berhasil mengundang Tabib Dewa Su. Tabib Dewa Su itu, dia tidak menyebutkan tuntutan yang berlebihan kan. Saya belum membuka identitas Tabib Dewa Nasional. Jika dia benar-benar berhasil mengundang kembali Tabib Dewa Chu, dan membangunkan ayah, masalahku, bukankah itu akan terbongkar? Sekarang saya hanya bisa memanfaatkan Suman untuk mendapatkan poin check in. Aku harus mengamankan Guchan. Kakak ipar. Apa yang baru saja ibu katakan? Bagaimana menurutmu tentang itu? Kata-kata apa? Kakak ipar hanya pura-pura bodoh. Apa pendapatmu tentang aku menjadi nyonyamu? Saya pikir kamu adalah orang yang cukup baik. Kamu cantik. Dan kepribadianmu sangat baik. Yang terpenting kamu juga menyelamatkan saya. Maafkan saya, Yusheng. Saya melakukan ini. Semuanya demi kamu. Berhasil check-in di pinggang Suman? Keahlian medis plus 100. Aku tahu itu, kakak ipar tertarik padaku. Ayo, mari kita pergi ke ranjang. Jangan ke tempat tidur. Saya sudah check-in di tempat tidur. Check-in? Apa yang kau bicarakan?
Maksud saya adalah tempat tidur terlalu membosankan. Kita benar-benar bisa mencari tempat yang lebih menarik. Kakak ipar. Kakak ipar, kau benar-benar nakal. Tunggu sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Kakak ipar, aku datang. Suman. Apa yang kamu coba lakukan? Karena kita mencari kegembiraan. Kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Kamu sangat menggoda. Penyihir kecil, mari kita lihat kemana kau lari. Jika aku menangkapmu, aku akan menghukummu dengan berat. Tabib Dewa Su, silakan masuk. Surun tabib suci dari Tabib Dewa Nasional. Apakah ini kediaman Su? Lu Haitao, kepala keluarga Lu. Suasana kaya baru yang kental. Mereka bahkan tidak memperhatikan tata letak Feng Shui. Saya benci mengobati pedagang seperti Anda. Tabib Dewa Zu benar-benar unggul. Keluarga Su adalah rumah tangga kecil yang sederhana, membiarkan Tabib Dewa Su menyaksikan ejekan ini. Namun selama Tabib Dewa Su bersedia bertindak untuk mengobati penyakit ayahku, berapapun biayanya, keluarga Su bersedia membayar. Tabib Dewa Zu, jangan pedulikan mereka bahwa aku datang ke keluarga Su untuk menyembuhkan penyakit ini. Sudah memberi muka kepada saudara tua saya Lu. Syarat-syarat untuk pengobatan tidak bisa didiskusikan lagi. Mohon Tabib Dewa Zu untuk pengobatan. Anda masih ragu-ragu mengenai syarat-syarat Tabib Dewa Zu, keluarga Su Anda. Apakah ini sikap Anda? Aku tidak berani. Tabib Dewa Su, permintaan yang Anda buat tidak hanya berhubungan denganku, tetapi juga berhubungan dengan tunanganku. Aku harus berkonsultasi dengannya terlebih dahulu, sebelum aku bisa memberikan jawaban. Kalau begitu cepat pergi. Pergi. Saya tidak tahan lagi. Tidak. Gu Chen, apa yang kalian berdua lakukan? Saya sedang memberikan Suman perawatan untuk cedera pinggangnya. Ya, Kak. Kak, kami tidak melakukan apa-apa. Tolong jangan salah paham. Sekarang mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Semuanya telah direduksi menjadi cara untuk menggoda gadis. Moralitas dunia benar-benar merosot. Siapa dua orang ini? Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Ini adalah Tabib Dewa Su. Dia setuju untuk mengobati ayahku. Namun, dia mengajukan permintaan. Dia ingin kita membebaskan Lu Xinghui. Lepaskan Lu Xinghui. The film was translated Apa and hubungan narrated kalian berdua by dengan keluarga Lu? Mengapa Anda peduli hubungan apa yang saya miliki dengan Tabib Dewa Zu jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda? Cepat lepaskan saudara saya. Kamu ini orang tak penting macam apa? Apa kamu bahkan punya hak bicara di sini? Berhasil check-in dengan kepala keluarga Lu. Pipi kiri Lu Haitao. Keahlian medis ditambah 100. Anda berani memukul saya. Saya adalah kepala keluarga Lu. Penculikan Gubernur Jenderal oleh Lu Xinghui tidak berhasil, dan saya menjatuhkannya. Saya bahkan belum mendatangi kalian, keluarga Lu, untuk menyelesaikan masalah, dan kalian masih berani berkeliaran di depan saya. Apa kalian ingin 9 generasi kalian dimusnahkan? Berhasil check-in dengan kepala keluarga Lu. Pipi kanan Lu Haitao. Keahlian medis ditambah 100. Gubernur Jenderal Hai Chim yang baru diangkat. Apa itu Gubernur Jenderal? Saya sudah sering melihat banyak keluarga bangsawan. Saya tidak peduli urusan kalian. Dendam ada di antara Anda. Selama Anda melepaskan Lu Xinghui, maka saya secara alami akan menyembuhkan Su Xianbang. Kamu benar-benar seorang dokter ajaib yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Lalu, bagaimana jika saya katakan kami tidak butuh bantuanmu lagi? Gu Chen, jangan gegabah. Berpura-pura, Su Xianbang masih terbaring di tempat tidur. Aku benar-benar tidak percaya. Kau akan meninggalkannya. Tabib Dewa, cepat selamatkan adikku. Anak muda, mungkin kau berasal dari latar belakang bangsawan, tetapi kau masih terlalu naif. Dunia ini memang serealistis ini. Aku punya permintaan dari keluarga Lu. Aku harus mematuhi perkataan Lu Haitao. Kau sekarang punya permintaan dariku. Kau harus memenuhi semua tuntutanku. Keahlian medis saat ini 1.800. Masih kurang 200 poin untuk membuka status Tabib Dewa Nasional. Cu, orang lain mungkin takut padamu, tapi kami tentu saja tidak.
Kakak iparku adalah gubernur jenderal. Jika kau tidak memperlakukan ayahku dengan baik, kakak iparku, aku akan mengambil nyawamu. Anak muda, sombong. Jika aku tidak menunjukkan apa yang bisa kulakukan, kau tidak akan tahu tempatmu. Gu Chen, kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Tenang saja. Ini hanya totop titik hantu. Itu tidak akan merenggut nyawanya. Tapi setelah waktu satu batang dupa, borok akan bernanah dan tumbuh di tubuhnya. Rasa gatalnya akan tak tertahankan. Itu akan lebih menyiksa daripada kematian. Namun, jika kau meminta maaf dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa mengampunimu. Kau. Check-in dengan menampar pipi kiri tabib Dewa Curuyun. Keahlian medis 100. Masih kurang 100 poin. Buka identitas tabib Dewa Nasional. Gu Chen, jangan main-main. Aku datang untuk mengobati penyakit, bukan untuk dipukuli. Berhenti di situ. Jangan lari kamu. Kau gila kah? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu tidak takut, kenapa kamu lari? Bertarung. Akan lebih baik jika kalian berdua binasa bersama. Lewat sini, keluarga Su akan menjadi milikku. Check-in dengan menampar pipi kanan tabib Dewa Curuyun. Keahlian medis plus 100. Berhasil mengumpulkan 2000 poin. Identitas diperoleh. Tabib Dewa Nasional. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Tabib Dewa, orang ini benar-benar tidak mengenal hukum. Jika kau menahannya lebih jauh, itu hanya akan membawa lebih banyak penghinaan. Cepatlah bertindak. Hentikan keluarga Su. Selamatkan adikku. Hari ini saya akan menggunakan murka guntur untuk menegakkan kagungan status tabib dewa saya. Hanya mengandalkan energi internal dapat menghilangkan semua sumber penyakit di sekitarku. Diagnosis jarak jauh. Menghidupkan kembali orang mati. Anda adalah Tabib Dewa Nasional. Gu Chen benar-benar tabib Dewa Nasional. Ini berarti ayahku selamat. Murid durhaka. Salam kepada guru saya. Tuan, Kamu memanggil saya guru. Benar. Guru, wajar jika Anda tidak mengenali saya. Dulu, saya berada di Kuil Tao. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Saya hanya karena membaca setengah dari buku medis Anda. Secara kebetulan, memperoleh keterampilan medis seumur hidup. Sampai sekarang saya selalu mencari Anda. Kamu telah mencari saya selama ini. Ya. Lu Haitao inilah. Dia berkata, selama saya menyelamatkan adiknya, dia akan memberitahu saya keberadaan Anda. Tapi sekarang saya sadar, dia telah berbohong kepada saya selama ini. Salah paham. Salah paham. Saya paling benci dibohongi dalam hidup saya. sialan. Tabib Dewa Chu itu ternyata bersekongkol dengan Gu Chen. Putri durhaka, kemana kau lari? Ayah, itu salahku. Aku tadi sedang linglung. Maukah kau memaafkanku? Keluar. Aku bukan ayahmu. Kau menyusup ke keluarga Su selama lebih dari 20 tahun. Berusaha membunuh ayah dan saudara perempuanmu. Dan menggulingkan keluarga Su. Kau pantas mati. Saya umumkan, berlaku segera, bahwa Suman dicabut semua haknya. Dan dikeluarkan dari keluarga Su. Tidak. Kakak ipar, selamatkan aku. Bukankah kau menyukaiku? Aku bahkan menyelamatkan hidupmu. Maukah kau menikahiku dan menjadikanku istrimu? Naga tua Phoenix tua, ayo. Kakak ipar. Lihatlah kamu. Emosional lagi. Masalah akting ini, bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Tidak membiarkanku berkeliaran di jalanan. Tidak ada bedanya dengan kematian. Aku tidak akan pergi. Ayah kau baik-baik saja. Yusheng. Dulu ayah salah. Buta mata dan hati. Mempercayai fitnah orang-orang pengkhianat. Ayah selalu salah paham padamu. Itu semua sudah berlalu. Tidak apa-apa, ayah. Bagus.
film was translated and Saya umumkan. narrated by M. Media. Berlaku segera. Su Yashen akan mengambil alih posisi kepala keluarga Su. Selain itu, grup Su sebagai mahar akan diserahkan kepada menantu laki-laki saya yang baik, Gu Chen. Suamiku. Suamiku, apakah kau bersedia mengubah hubungan palsu kita menjadi hubungan yang nyata? Pernikahan kontrak. Istri. Kontrak kita diakhiri. Mulai sekarang, mohon bimbing saya.